Untuk soal nomor 1 kita cek ya. Kalian setuju untuk jawaban soal nomor 1 ini yang mana nih? Kita cek dulu apa pertanyaan dari soal nomor 1 ya. Berdasarkan bacaan, apa implikasi jangka panjang dari keberhasilan program bank sampah di Surabaya? Nah, kata kuncinya bank sampah, kata kuncinya Surabaya ya, terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Ada yang menjawab yang C ya, untuk soal nomor 1, LBI KLS2. Nah, yang C itu apa? Program ini dapat menginspirasi kota-kota lain untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mandiri. Nah, kita akan cek kata kuncinya apa? Nah, kata kuncinya Surabaya bisa kalian lihat ya. Salah satu contoh di paragraf 3 ya. Salah satu contoh keberhasilan program ini adalah Bank Sampah Induk Surabaya ya, BSIS, yang berhasil mengurangi sampah hingga 20% di wilayahnya ya, di wilayahnya. Selain itu, program ini juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Gitu ya. Nah, ada lagi kata kunci Surabaya. Nah, kita lihat konteksnya. Kita temukan ya, salah satunya ada di paragraf 3. Kita lanjutkan ya. Melalui pelatihan dan edukasi, masyarakat diajak untuk melihat sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Nah, sebentar. Kita cek dulu. Sebentar, Ibu. Sedang mengecek kata kuncinya selain di paragraf 3 ya. Nah, kita lihat dari paragraf pertama dulu ya. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai prioritas nasional. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, dengan demikian pengurangan sampah yang masuk ke TPA akan mengurangi risiko pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah dan air akibat penumpukan sampah. Nah, salah satu inisiatif utama adalah pembentukan bank sampah di berbagai kota besar di Indonesia. Bank sampah adalah tempat masyarakat dapat menukarkan sampah yang telah dipilah dengan uang atau barang kebutuhan sehari-hari ya. Kita lanjutkan paragraf 2-nya. Menurut data Kementerian, sekarang halaman di kalian itu halaman 271 ya. 271 KLS 2 LBI. Kita lanjutkan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan sekian juta ton sampah. Itu 68 juta ton sampah ya. Di mana 57%-nya itu terdiri dari sampah organik. Gitu ya. Lebih dari setengah ya. Lebih dari setengahnya itu sampah organik. Dengan adanya program bank sampah, sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos. Sementara sampah plastik didaur ulang menjadi berbagai produk seperti tas dan pot tanaman ya. Kita lanjutkan. Salah satu contohnya yang berhasil nih, contoh keberhasilan program ini ya, adalah Bank Sampah Induk Surabaya ya, yang berhasil mengurangi sampah hingga 20% di wilayahnya. Juga berdampak ekonomi positif katanya. Melalui pelatihan dan edukasi, masyarakat diajak untuk melihat sampah sebagai sumber daya yang bernilai. Pada masa mendatang, diharapkan setiap daerah di Indonesia memiliki bank sampah yang dikelola secara mandiri. Pemerintah juga berencana meningkatkan kolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah,
Kita cek opsi A, B, C, D. Tadi ada yang setuju dengan jawaban yang C ya. Nah, rata-rata kalian menjawab yang C. Kita cek dulu yang A ya. Masyarakat akan semakin bergantung pada pemerintah untuk pengelolaan sampah. Apakah, nah untuk pertanyaan apa? Apa implikasi gitu ya? Atau kaitan jangka panjang dari keberhasilan program bank sampah di Surabaya terhadap pengelolaan sampah di Indonesia? Apakah masyarakat akan semakin bergantung pada pemerintah untuk pengelolaan sampah? Atau yang B, pengelolaan sampah, sebentar. Atau yang B itu pengelolaan sampah di Indonesia akan lebih berfokus pada sampah plastik saja. Implikasinya apakah seperti itu? Atau yang C, program ini dapat menginspirasi kota-kota lain untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mandiri. Kalau yang Delta, program bank sampah tidak akan berpengaruh signifikan katanya pada pengelolaan sampah di tingkat nasional. Walaupun tadi di Surabaya itu terbukti 20% dapat dikurangi ya di wilayah Surabaya itu. Nah, apakah tidak akan terlalu berpengaruh signifikan nih di tingkat nasionalnya pengurangannya itu? Atau yang keberhasilan Surabaya dapat mendorong peningkatan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah. Apakah implikasinya seperti itu? Nah, jawabannya yaitu yang C tepat ya. Jawaban kalian yang C. Program ini dapat menginspirasi kota-kota lain untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mandiri. Untuk kata kuncinya adalah sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mandiri. Kenapa implikasinya lebih ke yang C, menginspirasi kota lain? Karena apa nih? Di sini dibutuhkan apa implikasi jangka panjang dari keberhasilan ya program bank sampah. Jadi salah satu yang berhasil itu adalah BSIS ya, yaitu di wilayah Surabaya. Kayak gitu. Dengan dibuktikan 20% berkurang sampahnya itu ya. Gitu, satu tepat yang C. Nomor 2. Silakan, boleh menunjukkan jawaban kalian. Menurut teks, pembentukan bank sampah di berbagai kota besar di Indonesia, di berbagai kota besar di Indonesia, memiliki tujuan yang lebih luas selain pengelolaan sampah. Tujuan lainnya yang tercermin ya dalam program ini. Tujuan lainnya apa? Tadi Ibu lihat yang E nih, ada 2 orang yang E. Yang menjawab yang E, itu apa? Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, memang kaitannya dengan pengelolaan sampah itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ya, pengelolaan sampah secara mandiri ya tadi ya. Nah, kesadaran masyarakat terhadap apa? Akan apa? Akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, tentu berpengaruh juga pada kebersihan wilayahnya, kesehatan lingkungannya ya. Tapi di sini konteksnya adalah pengelolaannya itu menggunakan, nah dengan dibentuknya bank sampah ya di berbagai kota besar. Pembentukan bank sampah di berbagai kota besar di Indonesia. Tujuannya untuk apa? Katanya, nah tentu ada tujuannya sebelumnya. Nah, katanya memiliki tujuan yang lebih luas. Tujuannya untuk mengolah sampah tentunya ya tadi ya, mengolah sampah. Katanya ternyata pembentukannya itu tidak hanya untuk pengelolaan sampah, tapi juga ada tujuan yang lebih luas katanya ya. Nah, kita lanjutkan. Tujuan yang lebih luasnya ini terlihat dari dalam teksnya itu kita dapat melihat ya, tujuan lainnya ternyata ada disampaikan dalam selain kesadaran ya. Nah, ada yang disampaikan dalam teks juga, dimunculkan dalam teks, yaitu terkait dengan apa? Selainnya, silakan, boleh kalian cari lagi. Nah,
kita akan bergeser ke teksnya ya. Ibu cek lagi opsi yang kalian pilih. Ya, jadi yang baru bergabung halaman 271 ya di buku kalian. Nah, ada yang menjawab yang B nih. Kita bahas ya. B itu apa? Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari sampah. Nah, untuk opsi B kita lihat nih. Ada yang menjawab kaitannya dengan bernilai ekonomi dengan bisa mendapatkan penghasilan nih masyarakat ya dari bank sampah ini. Seperti itu. Nah, kita akan lihat di paragraf berapa? Nah, bisa kita lihat di paragraf 3 ya. Di paragraf 3, Ibu coba tandai yang ini. Salah satu contoh keberhasilan program ini adalah Bank Sampah Induk Surabaya ya, yang berhasil apa? Mengurangi sampah hingga 20% di wilayahnya. Selain itu, program ini juga memberikan dampak apa nih? Nah, memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat ya. Melalui pelatihan dan edukasi, masyarakat diajak untuk apa? Melihat sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi ya. Tadi kan bisa ditukar ya. Kalau di bank sampah itu bisa ditukar dengan uang juga. Kita lihat ya di dalam, nah di akhir paragraf 1, bank sampah adalah tempat masyarakat dapat menukarkan sampah yang telah dipilah ya, ditukarkan dengan apa? Dengan uang atau barang kebutuhan sehari-hari. Ternyata dari sampah bisa bernilai ekonomi ya, seperti itu. Nah, sampai sini silakan. Ada yang ingin disampaikan? Oke, salah satunya seperti itu. Terus bisa juga dimunculkan di yang ada kaitannya dengan ekonomi, ya benar ekonomi. Jadi dengan adanya program bank sampah, sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos ya. Sementara sampah plastik didaur ulang menjadi berbagai produk seperti tas dan pot tanaman. Tentu itu bisa menghasilkan atau bisa bernilai ekonomi ya. Daur ulang berupa tasnya itu bisa dijual ya dan seterusnya. Pot tanamannya juga bisa dijual dan seterusnya. Itu ya. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan. Jadi jawaban kalian tepat yaitu untuk soal nomor 2 yang B ya, yang Bandung ya. Sebentar. Ibu tandai dulu ya. Yang B yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari sampah. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ibu hilangkan jawabannya. Nah, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nomor 3 ya. Nomor 3. Kalian setuju apa jawabannya untuk soal nomor 3? Nomor 3 itu yang ditanyakan dalam konteks teks gitu ya. Bagaimana pemerintah Indonesia dapat meningkatkan, Ibu ulangi ya. Bagaimana pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih aktif dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Silakan. Bagaimana pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih aktif ya dalam program yang dicanangkan, yang diterapkan gitu ya. Nah, tadi Ibu lihat ada yang setuju yang C, yang lain setuju juga dengan C. Nah, ada yang berbeda nih. Ada yang menjawab yang B. Nah, antara B dengan C, kalian setuju yang mana? Atau poin B banding berbeda? Kita bahas ya.
Kalau yang B dulu kita lihat. Atau dari A kita cek ya. Dengan meningkatkan jumlah bank sampah, apakah caranya itu ada di A? Dengan meningkatkan jumlah bank sampah dan memastikan setiap daerah memiliki bank sampah. Apakah seperti itu? Eh, Cara pemerintah, bagaimana pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ya untuk lebih aktif dan seterusnya dalam program ini. Itu ya. Kalau kita cek yang A, apakah bisa? Kita cek yang B dulu. Kita cek yang selanjutnya yang B. B itu melalui pelatihan dan edukasi yang menekankan nilai ekonomi dari sampah sebagai sumber daya. Kayak tadi ada kata kunci pelatihan dan edukasi ya. Apakah bisa dengan cara B? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih aktif ya dan seterusnya. Kalau yang C, dengan memberikan insentif berupa uang bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi, apakah seperti itu? Terus yang delta itu dengan menyederhanakan proses pengelolaan sampah sehingga lebih mudah dilakukan oleh setiap individu. Kalau yang E dengan memberikan hukuman nih, katanya bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan pengelolaan sampah, apakah seperti itu? Nah, jadi berdasarkan teks ya dalam konteks teks kayak gitu. Nah, ada yang setuju dengan B? Nah, tadi ada yang menjawab yang B ya. Jawabannya kita geser dulu ke teks yang dimaksud ya. Nah, Ibu akan tandai ini. Oke, ada yang menjawab yang B ya. Kita cek. Nah, kita lanjutkan ya. Melalui pelatihan dan edukasi ya. Nah, di paragraf 3, akhir paragraf ketiga, melalui pelatihan dan edukasi, masyarakat diajak untuk melihat sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Ya, nah, jadi itu bisa ya untuk yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam program tersebut ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Pada masa mendatang diharapkan setiap daerah di Indonesia memiliki bank sampah yang lepas secara mandiri dan seterusnya ya. Karena konteksnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah oleh pemerintah ya, adalah tepat yang B ya. Jawabannya nomor 3 yang B. Seperti itu, melalui pelatihan dan edukasi ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya itu nomor 4. Nah, terlihat tidak? Oke, kalau terlalu kecil boleh disampaikan. Nomor 4, pertanyaannya, bagaimana pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berkontribusi pada pengurangan dampak negatif sampah terhadap lingkungan? Apa kaitan, itu ya? Apa kaitan sebab akibatnya, itu ya? Dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan adanya pengurangan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Silakan. A, B, C, D, E. Di luar konteks dulu ya. Kalau dilihat di sini ada berkontribusi pada. Pada di situ tidak masalah ya kita gunakan ya. Beda dengan yang tadi. Memengaruhi pada. Nah itu kurang tepat ya. Karena harus ada kelanjutan. Memengaruhi apa? Kalau di kalimat soal 4 ini, di luar konteks dulu ya. Misalkan hal itu dapat berkontribusi pada keberhasilan program misalkan. Nah, kalau kita hilangkan keterangan pada keberhasilan program, itu kan keterangannya pada keberhasilan program ya. Ibu buat kalimat yang baru. Kalau dihilangkan, kalimatnya gimana? Program tersebut berkontribusi. Nah, sudah cukup ya?
intinya adalah program tersebut berkontribusi. Seperti itu. Nah, jadi pada itu tidak masalah digunakan selama SP-nya ada, dan kan di depannya di sini kalau berkontribusi tidak membutuhkan objek gitu ya maksudnya. Nah, tadi ada yang menjawab yang C, Ibu cek lagi. Cek lagi untuk soal nomor 4 ya. Ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang A. Kita cek ya. A, B, C ya. Oke. Ada lagi selain itu? Kita cek untuk soal nomor 4. Kita cek yang A. Dengan mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Oke. Kita ini kan dengan mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, alias TPA ya, yang dapat mencemari tanah dan air. Nah, apakah untuk pertanyaan bagaimana pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berkontribusi? Nah, katanya, pertanyaannya bukan kaitan ya, tapi lebih ke bagaimana bisa gitu ya, bagaimana bisa pengelolaan sampah ini berkontribusi pada pengurangan dampak negatif gitu ya, seperti itu maksudnya. Nah, bisa ya yang A ini ya, dengan mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir yang dapat mencermin tanah dan air. Sebelumnya kan kalau sampahnya misalkan menggunung ya, kalau tidak dikelola dengan baik ya, salah satunya dengan bank sampah, nah itu tentu akan menggunung, berserakan dan sebagainya ya, tidak terkelola dengan baik seperti itu. Nah, kalau menggunung dan seterusnya gitu ya, yang akhirnya misalkan lari ke laut, sampahnya itu atau terlalu lama menggunung dan sebagainya, nah berpengaruh pada lingkungan, tentu berpengaruh pada pencemaran tanah dan air ya. Nah, kita cek dulu. Tadi berkaitan dengan lingkungannya itu seperti apa? Dampak terhadap lingkungan. Nah, di paragraf pertama ya, kalian temukan di situ. Dengan demikian di sini akibat dari apa? Akibat dari adanya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ya. Karena program ini apa tujuannya apa? Mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan air. Kok air? Air. Ya, mengurangi yang dibuang ke tempat pembuangan akhir itu maksudnya ya. Oke. Dan meningkatkan apa? Kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Gitu. Tujuan dari program tersebut salah satunya mengurangi jumlah sampah. Terus dengan demikian katanya nih pengurangan sampah. Nah, berdampak pada apa? Dengan sampahnya berkurang ya. Pengurangan sampah yang masuk ke TPA ya akan mengurangi apa? Risiko pencemaran lingkungan, mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Seperti apa? Pencemaran tanah dan air akibat penumpukan sampah. Itu ya. Itu bisa untuk penjelasan yang A ya. Nah, kita cek dulu opsi yang selanjutnya soal nomor 4. Nah, kita cek opsi selanjutnya. Kalau yang B dulu ya. Nah, apakah caranya itu dengan ini ya, dengan mendorong masyarakat untuk membakar sampah sehingga mengurangi tumpukan sampah di TPA. Apakah itu cara ya atau kemampuan atau apa ya?
kan kontribusi pengelolaan sampah terhadap pengurangan dampak negatif sampah di lingkungan gitu ya. Nah, apakah dengan mendorong masyarakat untuk membakar sampah sehingga mengurangi tumpukan sampah di TPA, atau yang C dengan memastikan bahwa semua sampah plastik akan didaur ulang menjadi program bernilai ekonomi. Ibu lanjutkan ya, apakah C dengan memastikan bahwa semua sampah plastik akan didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi? Tadi ada bahasan sampah plastik ya. Apakah itu yang menyebabkan adanya pengurangan dampak negatif sampah terhadap lingkungan? Kayak gitu. Atau yang delta dengan membatasi jumlah sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat melalui program pemilahan sampah. Kayak gitu. Nah, apakah dengan cara membatasi jumlah sampah organik nih? Tadi ya, sampah organik itu bisa digunakan menjadi kompos ya. Nah, kalau yang dengan menggantikan penggunaan bahan baku plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Tentu ini tadi kaitannya dengan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan ya. Tentu yang muncul dalam bacaan. Nah, untuk opsi A, B, C, D, E, kita pilih yang tadi ada yang jawabannya adalah yang A. Kayak gitu. Dengan mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan air alias TPA yang dapat mencemari tanah dan air. Tentu itu kaitannya dengan lingkungan ya. Seperti itu. Kaitannya dengan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Keberadaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ya, itu berkontribusi terhadap pengurangan dampak negatif di lingkungan ya. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jawaban kalian setujunya yang mana nih? Kalian setuju yang mana? Silakan untuk soal nomor 5. Nah, ada yang menjawab yang A, yang lain bagaimana? Oke, sambil menunggu jawaban yang lain ya. Untuk soal nomor 5 ya. Menilai dari perspektif kita cek soal nomor 5. Menilai dari perspektif pengelolaan sampah secara berkelanjutan, apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan program bank sampah di seluruh Indonesia? Silakan. Apakah A, masyarakat belum cukup memiliki kesadaran untuk memisahkan sampah dengan benar? Untuk pertanyaan tadi, atau B, C, D, E? Silakan. Tadi ada yang menjawab yang A ya. Yang lain bagaimana? Jadi apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan program bank sampah di seluruh Indonesia? Tadi ada tantangan ya. Tentunya ini yang diinginkan adalah secara berkelanjutan. Nah, kata kuncinya tadi sempat kalian temukan ya. Di mana? Di paragraf terakhir. Nah, pada masa mendatang diharapkan setiap daerah di Indonesia memiliki bank sampah yang dikelola secara mandiri ya. Pemerintah juga berencana meningkatkan kolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah, kata kuncinya apa? Berkelanjutan ya. Nah, Ibu bacakan kembali soal nomor 5 ini menilai dari perspektif pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah, itu ya konteksnya berkelanjutan. Tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan atau dalam melaksanakan program tersebut, program bank sampah di seluruh Indonesia. Nah, ada yang menjawab yang C, yang lain bagaimana? Ada A, ada C. Kalau Ibu ulangi lagi yang A ya, masyarakat belum cukup memiliki kesadaran katanya nih untuk memisahkan sampah dengan benar dalam konteks yang berkelanjutan tadi ya. Tantangan dalam mengimplementasikan program bank sampah di seluruh Indonesia gitu ya. Sebenarnya bisa saja ya
masyarakat sebagian besar belum cukup memiliki kesadaran ya. Nah, apakah ada kemungkinan yang lain? Kita cek yang B. Bank sampah hanya dapat berfungsi efektif di kota besar dan tidak relevan di daerah kecil. Apakah seperti itu? Dalam konteks yang pengelolaan yang berkelanjutan ya. Terus yang C, pemerintah kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung pengelolaan sampah di seluruh daerah. Atau yang delta, kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung program ini. Atau yang E, kesulitan dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat ekonomi dari sampah yang dipilah dan didaur ulang. Semuanya terlihat bisa menjadi tantangan, tapi dalam konteks berkelanjutan ya, pengelolaan berkelanjutan, dan yang dibahas dalam teks mengenai pengelolaan yang berkelanjutan gitu ya, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tantangan terbesar ya untuk bisa mengimplementasikan program tersebut di seluruh Indonesia. Jawabannya adalah yang delta ya. Delta itu apa? Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung program ini. Kita lihat tadi apa? Pemerintah juga berencana meningkatkan kolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah, secara tersirat ya, untuk bisa berkelanjutan program tersebut, pemerintah ada rencana dari pemerintah itu meningkatkan kolaborasi ya dengan pihak swasta. Nah, tantangan yang berarti secara tersirat tantangannya apa? Kayak gitu ya. Yaitu seperti di opsi delta. Ya, yaitu apa delta itu? Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung program. Gitu ya. Silakan, ada yang ingin disampaikan untuk opsi delta? Untuk soal nomor 5 ini. Kita lanjutkan ya, sambil menunggu tanggapan kalian. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nomor 6. Ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Teksnya sudah berbeda ya. Nah, di halaman sebelumnya ada 2 paragraf. Di halaman yang sedang kita lihat di sini ada 2 paragraf juga, total 4 paragraf. Apa pertanyaannya? Teksnya sudah berubah ya, sudah berganti. Apa alasan utama generasi muda lebih memilih berkomunikasi melalui teks dibandingkan dengan telepon? Nah, bisa kalian temukan apakah ada yang tersurat? Apakah jawabannya lebih tersurat atau tersirat? Silakan. Untuk pertanyaan alasan utama ya, apa alasan utama generasi muda lebih memilih berkomunikasi melalui teks dibandingkan dengan telepon? Nah, ada yang menjawab yang C untuk soal nomor 6. Nah, yang lain setuju yang C? Kita akan bahas. Oke, kita cek kata kuncinya itu adalah berkomunikasi melalui teks. Atau kata kuncinya telepon. Kan? Kita lihat ya. Kata kuncinya kita temukan apakah di paragraf pertama sudah ada? Oke, kita cek di paragraf pertama ada merespons. Jadi memilih mengabaikan panggilan, ya, merespons melalui pesan teks atau mencari nomor tersebut secara online jika tak dikenal. Atau ada kata kunci telepon juga ya di kalimat
yang sebelumnya di paragraf pertama ini kita cek ya. Di tengah era teknologi saat ini, mayoritas generasi muda enggan mengangkat telepon. Enggan mengangkat telepon. Nah, ada ya kata kunci telepon nih. Karena, nah, di luar konteks dulu, apa yang akan kita bahas? Nah, koma karenanya ini kurang tepat ya. Komanya kita hilangkan. Karena apa? Di luar konteks dulu ya. Mayoritas generasi muda enggan mengangkat telepon sebagai induk kalimat. Sebenarnya induk kalimatnya dari sini boleh. Berarti ini bisa tidak ya? Atau, nah agar tidak pusing, nah kita fokuskan dari mayoritas saja. Mayoritas generasi muda enggan mengangkat telepon sebagai induk kalimat karena sampai terakhir sebagai apa? Anak ya. Nah, anak, ibu tuliskan di sini ya. Kenapa anak kalimat? Karena diawali oleh konjungsi karena ya. Kayak gitu. Nah, kan kalau ada anak ada induk namanya kalimat majemuk bertingkat. Yang namanya kalimat majemuk bertingkat alias tidak setara, berarti klausanya itu tidak setara, satu anak satu induk ya. Nah, tapi tidak semua KMB butuh koma. Kita butuh koma kalau anak mendahului induk, kalau anaknya di depan. Jadi, karena lebih memilih berkomunikasi dengan teks, gitu ya, itu sebagai anak kalimat, mayoritas generasi muda enggan mengangkat telepon. Nah, si induknya kalau kita geser ke belakang ya, baru butuh koma. Jadi kalau si anak ada di depan ya, nah tapi kita lihat anaknya di belakang, jadi komanya tidak diperlukan, kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Sesuai dengan soal lagi ya, sebuah survei mengungkap 1 dari 4 generasi muda berusia sekian tahun jarang menjawab panggilan telepon. Di luar konteks lagi, karena kalau soal LBI, Ibu yakin kalian bisa nih. Di luar konteks lagi, di sini koma kita ganti dengan apa? Sebuah survei mengungkap. Nah, kita ganti dengan bahwa, hilangkan komanya, kita munculkan bahwa. Sebuah survei mengungkap bahwa 1 dari 4 generasi muda jarang menjawab panggilan telepon ya. Seperti itu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya koma di sini juga harusnya dihilangkan. Di luar konteks lagi ya. Jadi 1 dari 4 generasi muda berusia sekian jarang menjawab. Nah, antara S dengan P biasanya jarang kita letakkan koma ya. Karena kalau lihat di sini kan bukan tidak menyisipkan keterangan tambahan ya. Jadi ini komanya dihilangkan. Antara S dengan P, antara subjek dengan predikatnya. Nah, kenapa subjek? Padahal kan di sini subjeknya sudah ada ya, sebuah survei, predikatnya mengungkap. Nah, maksud Ibu adalah subjek di dalam ini, setelah bahwa dan seterusnya. Berarti kan bahwa itu penanda anak kalimat ya. Di dalam anak kalimat itu terdapat klausa di dalamnya ya. Nah, di dalam klausa ada SP juga, kayak gitu. Misalkan pernah tidak kalian menemukan ada misalkan SPO per SP misalkan, atau per SPO misalkan. Nah, di sini adalah ini anak kalimat pengganti objek, kayak gitu. Atau kalau kalian misalkan contoh nih SPOK atau SPK misalkan ya, nah per K-nya itu ada anaknya atau anak kalimat pengganti keterangan ya, misalkan di sini ada per SP atau per SPO misalkan gitu ya. Jadi yang SP di bawah ini adalah anak kalimat pengganti keterangan, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, Ibu lanjutkan ke dalam konteks soalnya lagi. Jadi 1 dari 4 generasi muda berusia sekian tahun jarang menjawab panggilan telepon ya. Oke.
Jadi mayoritas, ibu ulangi ya, kalimat pertama mayoritas generasi muda enggan mengangkat telepon. Alasannya apa? Alasannya mereka lebih memilih berkomunikasi dengan teks kayak gitu ya. Nah, mungkin di situ belum ter belum terjawab ya, karena kan yang ditanyakan untuk soal nomor 6, apa alasan utama generasi muda lebih memilih berkomunikasi melalui teks ya? Nah, alasannya belum kita temukan. Kita lanjutkan. Ada survei ya, mereka jarang menjawab panggilan telepon. Nah, surveinya itu katanya mereka ini lebih memilih mengabaikan panggilan ya, merespons melalui pesan teks, atau mencari nomor tersebut melalui atau secara online jika tak dikenali. Itu baru rincian uh, dari yang sebelumnya. Nah, kalau dilihat berkaitan dengan hal itu, nah di paragraf selanjutnya, berkaitan dengan hal itu, psikolog bernama Mira ini menyebutkan bahwa salah satu dampak buruk dari enggannya generasi muda mengangkat telepon adalah terjadinya penurunan social skill. Nah, ini apakah alasan? Tapi lebih ke dampak ya. Yang dimunculkan di sini, psikolog menyatakan dampak dari enggannya, dalam ini dampak buruk ya, dari enggannya generasi muda mengangkat telepon. Nah, sampai sini belum kita temukan alasan generasi muda lebih memilih berkomunikasi melalui teks ya dibandingkan dengan telepon. Dilanjutkan lagi, efeknya bisa terjadi penurunan social skill ya. Terus generasi sebelumnya mengutamakan komunikasi verbal dan seterusnya. Oke. Nah, di paragraf selanjutnya nih masih membahas dampak ya. Ibu lisankan ya di paragraf selanjutnya. Selain itu, dampak lainnya kita tidak bisa mengetahui reaksi dari lawan bicara dan seterusnya. Oke, jadi eh, kemungkinannya secara tersirat alasan generasi muda lebih memilih berkomunikasi melalui teks dibandingkan dengan telepon. Nah, jadi kalian ada yang sudah um, menentukan jawabannya nih. Kira-kira yang mana? Bentar ya. Ibu izin digeser ke, nah Ibu izin menggeser dulu layarnya ya, halamannya. Kita lihat ya di situ. Di paragraf selanjutnya juga kan masih membahas dampak ya. Nah, sementara soal nomor 6 menanyakan alasan utama generasi muda lebih memilih komunikasi melalui teks ya. Kita cek yang A. Mereka menganggap teks lebih aman daripada panggilan telepon. Apakah seperti itu? Secara tersirat kita uh, sebut alasan utama generasi muda lebih memilih berkomunikasi melalui teks dibandingkan telepon. Kita cek yang B. Mereka tidak percaya pada penelpon yang tidak dikenal. Atau yang C. Mereka merasa komunikasi teks lebih praktis dan mudah dibandingkan telepon. Untuk C ini lebih praktis dan lebih mudah katanya. Oh, yang delta. Mereka menghindari percakapan panjang melalui telepon. Atau yang E, mereka terbiasa dengan teknologi modern. Kalau tadi ada penjelasannya itu, oke. Dari survei yang ada, dari 2000 responden ya, sebagian besar dari mereka katanya lebih memilih mengabaikan panggilan, merespons melalui pesan teks ya, atau mencari nomor tersebut secara online jika tak dikenali. Nah, apakah secara tersiratnya mereka menganggap teks lebih aman daripada panggilan telepon gitu ya, atau mereka tidak percaya pada penelpon yang tidak dikenal? Nah, tapi secara tersiratnya itu dari awal atau terutama di paragraf 1 ya, kita pilih 6, jawaban nomor 6 itu adalah yang C, sepakat nggak? Walaupun tadi ada bagian yang kecenderungannya ke opsi yang lain, tapi yang ini lebih tersirat ya, seperti itu. Lebih tersirat mewakili keseluruhan gitu ya. Mereka merasa
komunikasi teks lebih praktis dan mudah dibandingkan telepon. Seperti itu. Nah, ada yang lebih atau kalian lebih setuju yang mana, Stefan? Ya. Jadi tidak bisa kita nyatakan bahwa mereka ini, generasi muda ini ada menganggap teks lebih aman, atau B, menganggap atau mereka tidak percaya nih pada penelpon yang tidak dikenal, kayak gitu ya. Jadi secara tersirat ya kalau dilihat ya, kalau kita lihat lagi. Seperti itu ya. Nah, kalau Ibu sedang cek lagi paragraf yang di paragraf 3 dan 4-nya juga ya. Kalau dilihat ya, apakah ini bisa tidak? Kan di paragraf selanjutnya, kendati demikian, problem terjadinya penurunan social skill pada generasi muda itu bukan persoalan besar katanya ya. Walaupun tadi dimunculkan dampak negatifnya ada gitu ya. Nah, faktanya katanya meskipun berkomunikasi melalui teks generasi saat ini tetap ulangi, meskipun berkomunikasi melalui teks gitu ya, generasi saat ini tetap bisa menjalankan komunikasi dua arah yang baik. Terlebih saat ini banyak komunikasi yang sifatnya memberikan data yang memang lebih mudah lewat teks. Mungkin ini secara tersiratnya di situ ya. Silakan, ada yang mau menanggapi untuk soal nomor 6? Silakan. Kita lanjutkan sambil menunggu tanggapan kalian. Kita lanjutkan soal selanjutnya itu nomor 7. Silakan. Ada yang menjawab yang B untuk nomor 7? Oke. Ibu baru baca chat ya. Ada yang bertanya nih, nomor 6 juga bisa pilihan A enggak? Ya Bu, seperti di paragraf 1 dan 3. Oke, kita bahas ya. Paragraf 1 dan 3, kan kalau A itu arahnya ke, kita mundur dulu ke nomor 6 ya. Ada yang bertanya nih. Mereka di sini dalam ini adalah generasi muda ya. Mereka menganggap teks lebih aman daripada panggilan telepon. Tadi katanya kalau opsi A itu berkaitan dengan paragraf 1 dan 3 katanya. Nah, memang terlihat ya, ada salah satunya adalah mencari nomor tersebut secara online jika tak dikenali. Kayak gitu. Nah, memang terlihatnya seperti waspada terhadap orang yang tidak dikenal gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan lagi paragraf 3-nya. Paragraf 3, selain itu dampak lainnya kita tak bisa atau tidak bisa mengetahui reaksi dari lawan bicara yang sesungguhnya sehingga mendorong orang untuk tidak berkata jujur. Dengan kata lain, generasi muda yang lebih pilih teks untuk berkomunikasi tidak akan mengetahui maksud lawan bicara mengingat tidak adanya intonasi bicara. Nah, kalau berkata tidak jujur di sini, arahnya adalah yang tadi memilih teks tadi ya. Jadi bukan orang yang ada kemungkinan untuk tidak jujur, yang membahayakan ya, yang ingin menipu dan seterusnya mungkin ya. Nah, jadi paragraf 3 ini jadi dampak lain dari lebih memilih teks ya dibandingkan telepon, dampak lainnya apa? Kita tidak bisa mengetahui reaksi dari lawan bicara yang sesungguhnya. Kalian kalian mengetik ya di chat, jadi dengan ketikan gitu ya. Mungkin kalian cukup dengan misalkan ditambahkan emoticon ya. Nah, tapi mimik yang jujurnya itu
akan terlihat kejujurannya lebih ke kalau komunikasi langsung atau kalau itu video call ya. Kalau telepon, misalkan telepon bisa dilihat kejujurannya dari intonasi bicara. Misalkan kalau yang marah nadanya berbeda ya. Kalau yang sedih nadanya akan berbeda. Misalkan uh, saya tidak apa-apa, padahal uh, sedih misalkan ya. Tentu intonasinya berbeda ya antara misalkan saya bahagia banget misalkan ya, atau jadinya campur ya, baku dan tidak. Diulangi ya. Uh, saya ikut berbahagia. Nah, padahal misalkan intonasinya tidak menunjukkan kata-kata yang diketikkan, misalkan seperti itu ya. Intinya seperti itu, tidak mewakili, tidak bisa kita tebak gitu ya, apa yang diketik dengan jadi kalau ada intonasi mimik wajah, kalau mimik wajah berarti lebih ke video call mungkin ya. Intonasi bicara misalkan telepon itu telepon ya, TELEPON ya tulisannya. Minimal dengan intonasi bicara juga itu mengantisipasi gitu ya orang lain untuk kalau tahu ada jadi dengan berbicara, dengan mendengarkan suara, mengantisipasi untuk tidak berkata bohong atau tidak jujur gitu ya. Oke. Walaupun ada juga ya, walaupun dengan suara ada juga bahaya lainnya juga misalkan ya seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat dengan katanya di paragraf ketiga Ibu lanjutkan, dengan kata lain generasi muda yang lebih pilih teks untuk berkomunikasi tidak akan mengetahui maksud lawan bicara, mengingat tidak adanya intonasi bicara. Jadi arahnya berbeda dengan rasa aman tadi. Kayak gitu ya. Jadi paragraf 3 lebih menjelaskan dampak dari mengandalkan teks itu. Jadi kita tidak bisa terlihat kejujuran. Jadi kita tidak bisa mengecek jujur atau enggak nih kalau berdasarkan teks. Gitu ya. Itu jadi jadi berbeda. Karena yang Ibu tangkap pertanyaan teman kalian tadi ya, yang menganggap yang A di situ katanya, oh, Ibu panjang-panjang ternyata Ibu menangkapnya. Oke, tadi yang menanyakan ini lumayan akan ini ya, terlalu panjang di poin yang sebenarnya tidak, bukan itu maksudnya. Ibu ulangi ya. Ternyata pas Ibu cek lagi pertanyaannya, yang menganggap yang A itu seperti di paragraf 1 kalimat 3. Nah, maaf ya waktunya jadi tadi terbuang nih. Ibu baru menangkap ya, Ibu pada saat Ibu baca kembali. Seperti gimana kata, jadi teman kalian menunjukkan alasan kenapa memilih yang A, katanya ada di paragraf 1 kalimat 3. Fokusnya hanya di paragraf 1 ternyata ya. Yaitu di kalimat 3-nya. Tidak ada kaitannya dengan paragraf 3, mohon maaf ya. Itu tadi membaca sekilasnya bukan kalimat 3 tapi paragraf 3. Nah, ya, tadi sempat dibahas juga ya untuk kalimat 3 di paragraf 1 ini, walaupun terlihat ini ya, jika tidak dikenali gitu ya, tapi masih belum bisa dikatakan bahwa alasan utama generasi muda itu lebih memilih untuk berkomunikasi melalui teks itu ya, alasannya itu tidak bisa kita sebut, belum bisa kita sebut yang A gitu ya, dengan alasan lebih aman. Nah, jadi secara tersiratnya lebih ke apa? Ke praktisan dan lebih mudah gitu ya. Mereka merasa komunikasi teks lebih praktis dan mudah dibandingkan telepon. Salah satunya dengan pemilihannya itu dengan cara mengabaikan panggilan ya,
meresponsnya itu lebih ya dengan pilihan tadi ya. Terus tadi ada juga sifatnya memberikan data yang memang lebih mudah lewat teks. Walaupun itu konteksnya agak berbeda juga, tapi ini salah satu ya, salah satu secara tersirat gitu ya, salah satu alasan kenapa kita lebih memilih yang C ya. Nah, jadi mohon maaf ya tadi Ibu menangkap pertanyaannya itu paragraf 1 dan ketiga, tapi teman kalian maksudnya adalah paragraf 1 kalimat 3. Gitu, mohon maaf ya tadi waktunya jadi terbuang nih. Kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 7 ya. Apa dampak negatif yang disebutkan psikolog Mira terkait kebiasaan generasi muda menghindari panggilan telepon? Silakan. A, B, C, D. Nah, ada yang menjawab nomor 7 ini yang Bandung, yang lain bagaimana? Nah, tepat ya jawabannya adalah yang B nih, yaitu menurunnya keterampilan sosial dan ekspresif. Tadi ya social skill tadi ya. Social skill di sini bisa kalian temukan di paragraf 2 ya. Seperti itu. Sudah. Keterampilan sosial terwakili di paragraf 2 dan ekspresif. Ekspresif itu kita temukan di paragraf berapa? Paragraf 3-nya. Itu ya. Tadi sudah kalian ketahui isi dari masing-masing paragraf ya. Oke, itu yang Bandung. Nomor selanjutnya kita coba bahas ya. Soal nomor 8. Silakan. Nah, ada yang menjawab yang C, yang lain bagaimana? Berdasarkan teks, apa kekurangan komunikasi berbasis teks dibandingkan komunikasi verbal? Nah, apakah kata kuncinya itu tidak jauh dari kata kunci komunikasi verbal atau seperti apa? Boleh kalian cek. Mungkin komunikasi verbal di sini sebagai pengganti uh, via telepon tadi ya. Dalam teks itu, apa kekurangan komunikasi berbasis teks dibandingkan komunikasi verbal? Oke, nah Ibu baru cek lagi ya. Membahas mengenai ekspresif itu, selain di paragraf 3, juga di paragraf 2-nya ada kata kuncinya juga ya. Nah, apakah A, B, C, D, E? Nomor 8, langsung saja ya. Nah, karena tadi sempat terpakai waktunya. Langsung untuk soal nomor 8 yang C. Setuju nggak? Kekurangannya itu adalah tidak adanya, sebentar, tidak adanya intonasi bicara membuat maksud lawan bicara, ulang ya, tidak adanya intonasi bicara membuat maksud lawan bicara sulit dipahami. Seperti itu ya. Nah, kita temukan tadi ya, Ibu lisankan ya di paragraf 2 dan 3. Paragraf 2 dulu di akhir paragrafnya ada seperti ini. Generasi sebelumnya mengutamakan komunikasi verbal yang tertampung secara ekspresif ya. Sedangkan generasi muda sekarang tidak demikian paparnya. Nah, diperjelas ya di paragraf 3-nya. Selain itu dampak lainnya kita tidak bisa mengetahui reaksi dari lawan bicara ya yang sesungguhnya, sehingga mendorong orang untuk tidak berkata jujur dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kata kuncinya apa? Nah, ada intonasi bicara. Kita lanjutkan. Dengan kata lain, generasi muda yang lebih pilih teks untuk berkomunikasi tidak akan mengetahui maksud lawan bicara. Alasannya apa? Tidak adanya intonasi bicara. Nah, tidak adanya intonasi di sini, katanya ini tidak akan mengetahui maksud lawan bicara. Tadi ya. Nah, kata kuncinya bisa kalian lihat di situ.
kata kuncinya apa? Intonasi bicara. Tadi ya, walaupun itu kita temukan di opsinya ya. Nah, jadi tidak akan mengetahui maksud lawan bicara. Jadi sulit ya, kesulitan nih. Kesulitan. Jadi lawan bicara sulit memahami atau kebalikannya ya. Seperti itu. Lawan bicara sulit atau maksud gitu ya, maksud ibu ya. Maksud lawan bicara sulit dipahami, itu maksud kita. Jadi kita sulit memahami maksud dari lawan bicara kita. Itu maksudnya. Terus tadi kaitannya apa? Apa kekurangan komunikasi berbasis teks dibandingkan komunikasi verbal ya, seperti itu. Ditanyakannya seperti itu. Kekurangannya bisa salah satunya seperti itu. Ada kemungkinan lain tidak? Nah, silakan. Opsi yang lain ada kemungkinan? Tadi ada yang sepakat nomor 8 yang C ya, berarti setuju. Kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Nah, silakan. Jawaban kalian apa? Untuk pertanyaan, apa pendapat penulis mengenai dampak kebiasaan generasi muda berkomunikasi melalui teks? Pendapat penulisnya. Ada yang menjawab yang B nih. Yang lain bagaimana? Nah, ada yang A, ada yang B. Ya, oke, beragam. Untuk soal nomor 9, kita coba bandingkan A, B, C, D, E. Kita cek yang A dulu. Yang A itu apa? Penurunan keterampilan sosial adalah persoalan besar yang perlu segera ditangani. Tadi ada penurunan social skill ya. Pendapat penulisnya untuk opsi A di sini katanya persoalan besar yang perlu segera ditangani. Atau yang B, komunikasi melalui teks sebenarnya dapat menjadi alat komunikasi yang efektif. Apakah itu pendapat penulisnya seperti itu? Atau C, generasi muda sepenuhnya kehilangan kemampuan komunikasi verbal? Apakah seperti itu? Pendapat dari penulisnya atau delta, generasi muda lebih sulit memahami data melalui komunikasi teks. Kalau kaitannya dengan data tadi lebih ke kebalikannya, terlebih saat ini banyak komunikasi yang sifatnya memberikan data yang memang lebih mudah lewat teks. Iya. Jadi dengan kata lain generasi muda itu lebih memahami data itu melalui komunikasi teks. Nah, ada yang merevisi katanya yang B katanya. Kita cek dulu yang E, masalah ini hanya mengaruhi sebagian kecil dari generasi muda. Apakah itu pendapat penulisnya? Nah, nomor 9 tepat yang B ya. Tepat yang B, yaitu komunikasi melalui teks sebenarnya dapat menjadi alat komunikasi yang efektif. Ya, seperti itu kita temukan di paragraf terakhir ya. Seperti itu. Sudah. Nomor selanjutnya. Nomor 10. Nah, ada yang menjawab yang C. Yang lain bagaimana? Nomor 10. Pernyataan berikut ini yang tidak benar mengenai generasi muda berdasarkan teks. Yang tidak benar mengenai generasi muda dalam teks tersebut. A, B, C, D. Tadi ada yang menjawab yang C ya. Kita cek yang C. C itu apa? Generasi muda lebih suka komunikasi teks karena lebih mudah memberikan data. Nah, kita cek ya. Kalau yang C di sini termasuk yang benarnya. Karena yang kita cari yang tidak benar ya. Kalau C, Ibu baca kembali ya. Generasi muda lebih suka komunikasi teks karena lebih mudah memberikan data. Jadi C ini lebih sesuai dengan teks atau memang itu mewakili generasi muda. Kurang lebih kayak gitu ya. Silakan, ada selain yang C? Karena yang ditanyakan yang tidak benar ya. Silakan. Kita cek yang A. Generasi muda lebih memilih merespons panggilan tak dikenal melalui teks. Apakah seperti itu? Merespons panggilan tak dikenal melalui teks. Jadi meresponsnya itu respons panggilannya ya. Misalkan ada yang menelpon nih. Terus mereka memilihnya itu, responsnya itu
Misalkan, nah yang ibu tangkap dari A ya, udah telepon nih, nggak diangkat. Nah ya udah, memastikan ini siapa gitu ya, dengan teks, melalui teks. Nah apakah seperti itu? Tidak ya, seperti itu. Nah kalau ibu bilang tidak, apakah itu yang tidak benarnya? Sebentar, ibu coba pahami lagi yang A. Nah, ibu coba tangkap kembali yang A ya. Ternyata yang A ini sesuai. Nah, diskusikan ya. Kita diskusikan. Yang A di sini generasi muda lebih memilih. Nah, tadi kan ibu sempat menangkapnya itu yang A seperti yang tadi. Nah, tapi bisa saja yang A di sini, bentar, masih bisa eh, sesuai gitu ya, benar berdasarkan teks mengenai generasi muda gitu. Nah, misal eh, masih bisa ya. Jadi melalui teks di sini responsnya itu kalau ada panggilan ya udah mereka walaupun mau tidak mau mereka merespons gitu ya. Itu mereka via amannya itulah responsnya itu melalui teks kayak gitu. Masih sesuai gitu ya. Jadi kita jawab yang mana? Nomor 10 sepakat ya. Nanti kita diskusikan. Itu yang E. Nah, kita diskusikan ya. Generasi muda lebih jarang mengabaikan panggilan telepon dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, itu untuk pertanyaan sebentar. Pertanyaan yang tidak benar mengenai generasi muda berdasarkan teks. Kita coba pahami eh, opsi E ini ya. Ibu tanya dulu. Ada yang mau menanggapi? Generasi muda lebih jarang mengabaikan, lebih jarang mengabaikan dibandingkan gitu ya, mengabaikan apa? Panggilan telepon dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, jadi kalau ada yang menjelaskan seperti ini. Oh, harusnya lebih sering katanya. Generasi muda lebih sering mengabaikan. Nah, itu ya. Kita cari kebalikannya gitu ya untuk memahami di sini. Generasi muda kan di sini lebih jarang. Nah, apakah harusnya generasi muda itu lebih sering mengabaikan panggilan telepon dibandingkan generasi sebelumnya? Nah, itu. Ya, ada penjelasan dari teman kalian betul ya. Jadi kenapa tidak benarnya gitu mengenai generasi muda dalam teks? Nah, harusnya lebih sering ya, generasi muda lebih sering mengabaikan panggilan telepon. Kayak gitu ya, dibandingkan generasi sebelumnya. Seperti itu ya. Bisa kalian yang harusnya, yang sesuainya itu adalah lebih sering. Tuh, nomor 10 yang E. Ada yang ingin disampaikan untuk opsi yang lain? Tadi ya, kalian menangkap opsi yang lainnya seperti apa? Memahami opsi yang lainnya seperti apa? Oke, silakan. Ibu akan pindahkan halamannya ya. Sudah, kita lanjutkan ke soal. Oke, nomor 11 ada yang menjawab yang delta nih. Nah, nomor 11 ini soal terakhir untuk teks tadi ya. Nomor 11, berdasarkan teks apa yang dimaksud dengan istilah social skill ya? Social skill harusnya diiringi di sini. Nah, kita cek yang A dulu gitu ya. Tadi ada yang menjawab yang delta ya. Yang A itu apa? Kemampuan generasi muda memahami data yang disampaikan melalui komunikasi teks. Apakah seperti itu? Atau kemampuan seorang untuk berkomunikasi secara verbal dengan ekspresi yang jelas. Apakah itu yang dimaksud dari social skill? Atau yang cek keterampilan seseorang dalam menggunakan teknologi untuk komunikasi daring? Atau yang delta kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain? Atau yang E kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan komunikasi generasi sebelumnya? Kita cek kata kunci social skill dalam teksnya ya. Nah,
Kita lihat ya. Nah, di sini adanya penurunan social skill. Efeknya bisa terjadi penurunan social skill ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang masih mau mengangkat telepon gitu ya. Nah, generasi sebelumnya mengutamakan komunikasi verbal yang tertampung secara ekspresif ya. Seperti itu, kita lanjutkan. Terwakili di opsi yang mana nih? Selain itu, dampak lainnya kita tidak bisa dampak dari tadi ya, masih ada katanya dengan menurunnya social skill. Tidak bisa mengetahui reaksi dari lawan bicara ya dan seterusnya. Sehingga mendorong orang untuk tidak berkata jujur dan seterusnya. Ini antara dampak lain dari social skill ya, tadi kan efeknya adalah, nah sebentar Ibu pastikan kembali ya. Ini kan terjadinya penurunan social skill nih. Efeknya bisa terjadi penurunan social skill. Oh Ibu ulangi ya. Kalimat yang efeknya bisa terjadi penurunan social skill dibanding dengan generasi sebelumnya yang masih tuh. Jadi efek yang pertama apa? Adanya penurunan social skill. Efek yang lainnya yaitu tidak bisa mengetahui reaksi lawan bicara itu ya. Maksudnya efek dari kecenderungan generasi muda yang lebih memilih komunikasi teks ya. Ada dua efek yang dimunculkan. Yang pertama social skill, yang lainnya adalah tidak mudah mengenali reaksi lawan bicara. Kurang lebih kayak gitu. Nah, apa itu social skill? Nah, Ibu akan munculkan dulu jawabannya, kita diskusikan nanti. Ibu munculkan dulu. Nah, tepat jawaban kalian yaitu yang delta. Yaitu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, sosial di situ tentu kaitannya dengan antar sesama ya, kaitannya orang per orang, kayak gitu ya. Orang dengan orang lain, kayak gitu. Ada kemungkinan opsi yang lain nggak? Kalau yang A, tidak ada kaitannya dengan sosial ya. Kalau yang tidak ada kaitannya dengan keterampilan sosial atau social skill. Nah, yang B juga kurang mewakili sosial tadi ya, social skill. Kalau yang C bagaimana? Juga tidak ada kaitannya dengan sosial ya. Terus yang E, oke, tidak ya. Jadi tepat jawaban kalian adalah 11, itu yang delta. Kaitannya tentu orang per orang, orang dengan orang, adanya interaksi kaitannya sosial. Seperti itu. Nah, sudah kita lanjutkan. Untuk soal nomor 12. Nah, oke. Yang 11 tadi ada yang menjawab yang B. Kita bahas ya. Kita mundur lagi ke soal nomor 11. Tadi kita sudah menandai yang delta ya. Ibu baru baca chatnya ya. Nah, untuk penjelasan kenapa bukan yang Bandung gitu ya. Walaupun terlihat ekspresi yang jelas itu tentu dikenali oleh lawan bicara gitu ya. Nah, tapi social skill di sini kaitannya adalah dengan orang dengan orang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin tadi ada kata kunci generasi sebelumnya mengutamakan komunikasi verbal yang tertampung secara ekspresif kayak gitu ya. Nah, memang secara kata kunci tidak jauh dari kata kunci social skill tadi ya. Seperti itu. Tapi secara pernyataannya mewakili keterampilan sosial, kaitannya manusia dengan manusia yang lainnya, interaksi gitu ya. Jadi yang delta kita pilih kemampuan seorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan, ada 3 menitan lagi ya. Kita coba soal nomor 12. Teksnya sudah berbeda, teks yang kita akan bahas ini atau soal yang akan kita bahas berdasarkan teks sastra ya. Nah, gambaran yang tepat mengenai sosok nenek moyang masyarakat
Dukuh Paruk. Seperti apa nih? Apakah penjahat kampung yang ditakuti masyarakat, atau perampok yang bergaul dan disenangi masyarakat, atau berandal yang lebih suka hidup menyendiri, atau musuh masyarakat yang sering berbuat onar, atau Brahmacora yang mendambakan kesunyian? Kalau kalian penasaran arti Brahmacora, bentar ya. Brahmacora. Ada yang pernah mendengar itu? Jadi Brahmacora ini diartikan orang yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis, yang lebih kalian kenal dengan istilah residivis ya. Orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Atau ada lagi arti Brahmacoranya itu adalah, arti lainnya adalah penjahat yang sehari-harinya bergaul dengan masyarakat, tapi pada suatu saat tidak segan-segan melakukan kejahatan seperti merampok gitu ya. Itu Brahmacora. Udah kebayang ya maksudnya apa? Nah, nenek moyang masyarakat Duku Paru itu seperti apa gambarannya? Dari teks yang ada. Nah, di paragraf pertama, kalian temukan ada kata kunci nenek moyang ya. Kita temukan kata kunci nenek moyang. Nah, 23 rumah berada di pedukuhan itu, dihuni oleh orang-orang seketurunan. Konon, nenek moyang semua orang Duku Paruk adalah Ki Secamenggala, seorang Brahmacora yang sengaja mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan riwayat keberandalannya. Nah, sampai sini sudah dapat kita tentukan jawabannya ya. Yang mana berarti? Nomor 12. Nah, ada yang menjawab yang E ya. Tepat, yang E, yaitu nah, nenek moyangnya itu gambarnya seperti ini, Brahmacora yang mendambakan kesunyian ya. Jadi yang E. Nah, sampai sini silakan ada yang ingin ditanyakan dulu, boleh kita diskusikan sebelum Ibu akhiri. Nah, kalau tidak ada, Ibu akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh disampaikan di pertemuan selanjutnya. Sebentar. Nah, sebelum Ibu akhiri ya, tadi diulangi ya. Jawaban nomor 12 itu adalah yang E. Nah, tadi sempat bergeser ya. Sudah, jadi 12E. Ibu akhiri, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.